Kalau air itu lagi rusak kan, jadi kita itu gimana lah ya, pokoknya kita nggak bisa bilang lah. Peristiwa kematian ikan massal di Keramba terjadi berkali-kali, bahkan hampir setiap tahun. Namun tidak ada pilihan. Nelayan di sini tetap bertahan. Prihatin terhadap kerusakan Danau Maninjau, Febri Sugana, lelaki Parubaya asal Jorong Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, bertekad ingin menyelamatkan Danau Maninjau. Danau Maninjau merupakan danau terluas ke-11 di Indonesia dan terluas kedua setelah Danau Singkarak di Sumatera Barat dengan luas mencapai 99 km persegi. Berada di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sejak awal terbentuk, Danau Maninjau dikenal memiliki panorama alam yang indah dan memikat. Selain menjadi salah satu destinasi wisata, Danau Maninjau juga dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat yang bermukim di selingkar danau. Tidak sedikit masyarakat yang menjadikan Danau Maninjau sebagai sandaran utama untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bertani ikan. Rinua, ikan endemik yang hanya ada di Danau Maninjau. Ikan kecil berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan teri Medan, menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat Danau Maninjau yang mayoritas nelayan. Satu lagi ikan endemik yang merupakan tangkapan khas Danau Maninjau, yakni pensi. Sejenis kerang air tawar berukuran kecil. Pensi juga bisa diolah menjadi cemilan. Menangkap rinua dan pensi dilakoni para nelayan di sini tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Berbeda dengan usaha keramba ikan yang harus mengeluarkan modal yang cukup besar hingga puluhan bahkan ratusan juta. Mulai dari pembuatan keramba hingga pengadaan bibit ikan serta pakan. Ya, Danau Maninjau terkenal dengan budidaya ikan menggunakan metode keramba jaring apung atau KJA. Kegiatan budidaya ikan menggunakan keramba sudah dimulai sejak tahun 1992. Dari tahun ke tahun, peminat usaha KJA semakin banyak. Bahkan keramba yang ada melebihi dari kapasitas Danau Maninjau. Tahun 1997, inilah awal mula kerusakan Danau Maninjau. Ratusan ton ikan mati dan mengapung ke permukaan danau. Air danau yang semula biru berubah menjadi keruh. Air danau tercemar, mengeluarkan bau busuk. Ratusan ribu petak keramba menodai keindahan Danau Maninjau. Peristiwa kematian ikan massal di Keramba terjadi berkali-kali, bahkan hampir setiap tahun. Namun tidak ada pilihan. Nelayan di sini tetap bertahan. Bertahan dalam kekhawatiran. Petani ikan keramba jaring apung dihadapkan dengan resiko bencana alam Tubo Balerang. Waduh, sudah banyak ikan mati nih. Sudah banyak tertanam modal dan akan kembali nih. Luar biasa. Kalau air itu lagi rusak kan, jadi kita itu gimana lah ya, pokoknya kita nggak bisa bilang lah. Tapi usaha kita di sini memang resikonya kayak gitu.
kita harus menerima, ya itu kan alam. Pokoknya nggak bisa lah kita memprediksi air ini, nggak bisa. Jadi pas lagi air itu rusak, sedangkan hidup kita cuma di sini. Pencarian kita cuma di sini kan, menjual ikan ini kan, membesarkan ikan di sini. Kalau udah rusak, jangankan untuk sekolah anak, untuk makannya susah, nak. Kerugian ibu paling banyak kalau ditotal-totalkan semua kan, mungkin ada yang 300 juta, ada yang 100 juta, atau mungkin juga lebih gitu, nak. Prihatin terhadap kerusakan Danau Maninjau, Febri Suganda, lelaki Parubaya asal Jorong Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, bertekad ingin menyelamatkan Danau Maninjau. Ketakutannya semakin tidak terbendung ketika pada tahun 2003 ia melihat banyak kerusakan terjadi di Danau Maninjau. Bangkai ikan dibiarkan mengapung begitu saja dan banyak keramba yang tidak mengantongi izin. Batinnya, jika kondisi ini dibiarkan berkepanjangan, ekosistem danau akan semakin memburuk dan berdampak terhadap keberlangsungan lingkungan. Sumber daya air yang melimpah dan kualitas perairan yang baik membuat Febri memanfaatkan peluang ini. Ia mencoba membudidayakan ikan nila dan ikan mas di kolam sederhana miliknya. Inilah kolam ikan yang dikembangkan Ferry. Berawal hanya dari satu kolam yang diisi dengan puluhan ikan. Berkat keuletannya bertambah menjadi 6 kolam yang diisi hingga ratusan jenis ikan nila dan ikan mas. Kolam air deras itu dikembangkan di sepanjang aliran Sungai Batang Antokan yang merupakan aliran Danau Maninjau. Keberadaan kolam air deras dirasa dapat mengurangi kematian ikan di Danau Maninjau. Awalnya saya memulai ini semua, sungai-sungai kita ini yang banyak ini bisa kita jaga. Karena aliran sungai ini kalau kita manfaatkan untuk budidaya ikan, akan menjadikan ekonomi kita menjadi meningkat. Pertamanya saya coba dulu bikin kolam air deras itu satu. Saya kasih ikan sedikit dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Akhirnya kita pada saat itu ada kerusakan danau pada tahun 2012. Kita minta bagaimana supaya ikan yang mati itu tidak dibuang ke dalam danau. Supaya sebelum ikan itu mati dipindahkan ke tempat kami. Karena di tempat kami ikannya tidak jadi masalah. Memang airnya dari danau juga. Nah dipindahlah ada sekitar ratusan ton ikan yang dipindah dari danau ke kolam air deras kami ini. Nah pada tahun 2014 saya bikin proposal ke Dinas Perikanan Kabupaten Agam agar dibikin infrastruktur seperti jalan diperbaiki supaya ikan yang ada di danau, kalau terjadi kerusakan ikan yang di danau, bisa lebih banyak lagi kita pindahkan agar tidak jadi bangkai ikan di saat kerusakan danau terjadi. Karena bangkai ikan di danau ini sudah sangat meresahkan bagi masyarakat sekitar. Juga dampak ekosistem perairan kita ini sudah sangat rusak sekali. Keberhasilan Febri dalam membudidayakan ikan kolam air deras mendapat perhatian dari masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang ingin mengikuti jejak Febri. Karena sebelumnya, masyarakat masih bertahan dengan keramba Danau Maninjau.
Pada tahun 2008, Febri memberikan ilmu yang dipunyainya untuk orang banyak, sehingga terbentuklah kelompok tani. Dan pada tahun 2008 itu saya bikin kelompok. Nah, saya bina kelompok itu. Bagaimana cara budidaya ikan yang baik. Dan pada tahun 2011 kelompok itu menjadi 4 kelompok yang saya bina. Karena banyak antusias masyarakat yang ingin melakukan budidaya ikan. Baginya, hidup harus bisa berdampak positif, memberikan manfaat untuk kebaikan bersama. Petani ikan yang tergabung dalam kelompok tani binaan Febri diberikan wawasan dan edukasi tentang bagaimana membudidayakan ikan dengan baik, termasuk teknik dalam pemberian pakan ikan. Jadi abah cara rancak kini ko solusinya lauk awak kuah. Kalau dah banyak mati dia dah meninjau ko. Tentu kasih awak kan minta pendapat ke kilo. Itu ketua kelompok. Yo, tu tanya ketua awak tu nyo. Iyo. Apa ketua Laila Duga? Apa yang luar Ma. orang? Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua ketua. Jadilah ketua, karena ketua sekarang sudah datang, sudah berkumpul sama kita. Jadi kami sekarang mau bertanya, bagaimana solusinya kita sekarang untuk meningkatkan perikanan ini, karena di Danau Meninjau sekarang banyak yang mati ikannya. Jadi kami minta pendapat sama ketua. Ikan mati di danau itu sebagiannya memang kalau terjadi bencana kita usahakan bagaimana ikan itu dipindahkan sebelum terjadi kematian. Ya. Nah, memang sudah banyak yang dipindahkan. Mungkin ada ratus-ratusan ton setiap ada kejadian di danau. Ya, Tetapi masih ada juga yang masih belum bisa dipindahkan. Ada yang mati tiap-tiap hari yang kira-kira 10 kilo, 20 kilo itu bisa kita ambil. Kita ambil untuk pakan lele. Jadi daripada terjadi pencemaran di danau lebih banyak, bisa mengurangi pencemaran. Setelah itu bisa juga mengatasi pakan lele kita. Kita bisa olah, kita kasih ke lele. Jadi sudah banyak ada manfaatnya. Dari segi pencemaran lingkungan, merusak ekosistem. Yang kedua, meningkatkan ekonomi kita juga. Pak Ketua, Ya Pak. tanya satu. Ini saya masan bibit. Dah 4 bulan tak juga mau besar tuh. Apa solusinya supaya dia besar itu? Udah dikasih makan, ditambahkan tambahan, tapi dia tidak nampak perkembangannya itu. Apa penyebabnya kira-kira Ketua? Jadi kita solusinya nanti bagaimana memang pengaruh dari induk ikan itu sangat berpengaruh kepada keturunan bibitnya. Bagaimana kita memang membeli bibit itu kita harus hati-hati. Itu keturunan yang keberapa, sortiran yang keberapa, seperti itu. Juga kita sudah mengatasi hal-hal yang demikian. Kita sudah pesan calon induk ikan itu ke BBAT Sukabumi. Jadi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan kita pesan. Oke, terima kasih banyak Ketua. Ya Pak. Keberadaan kolam air deras saat ini dapat mengalihkan ketergantungan sebahagian petani ikan dari Keramba Maninjau ke daratan, sehingga kadar pencemaran air danau berkurang. Jadi semenjak kenal Pak Febri, dia yang ngajak kita sehingga ekonomi kita bisa nambah. Biasanya kita penghasilan cuma pas-pasan, sekarang udah bisa di atas standar lah penghasilan. Pak Febri ini orangnya pintar. Kalau kita punya kolam ikan kan banyak virusnya. Jadi karena Pak Febri Sugana inilah yang melatih kami, memberi ilmunya supaya untuk pengobatan ikan, antibiotiknya. Kalau disebut bisa menjadi pelopor lah di kelompok perikanan, podakan di
kampung ikan ini. Misi Febri untuk mengurangi kerusakan Danau Maninjau mendapat dukungan dari masyarakat Kecamatan Lubuk Basu. Banyak dari petani ikan di daerah itu beralih ke kolam air deras. Kalau yang saya rasakan, Bu, insya Allah, alhamdulillah ada peningkatan, Bu. Ada. Sejak bergabung dengan kelompok Insya Allah Maju ini. Karena berkat bimbingan Pak Ferry ini kan, memang dia sosok, mungkin ada kelebihan ilmunya di bidang perikanan ini, Bu. Ya, bagi Febri, jika tidak dimulai dari sekarang, maka Danau Maninjau tidak akan bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Nah, pada tahun 2017 terjadi lagi kerusakan Danau Maninjau. Itu sangat banyak ikan yang bisa kita selamatkan. Aturan jadi bangkai ikan yang di danau bisa mencemari, sudah tidak jadi bangkai ikan lagi di danau. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini pengusaha-pengusaha yang ada di danau sudah banyak beralih ke kolam-kolam air deras supaya tidak terjadi risiko rugi bagi pengusaha di sana. Yang jelas itu ikan mas. Ikan mas ini sudah banyak yang pindah ke kolam air deras. Kepedulian Febri terhadap keberlangsungan biota laut tidak hanya tentang Danau Maninjau saja. Menjaga keseimbangan lingkungan juga dilakukannya dengan berinovasi menciptakan vitamin ikan probiotik. Meski hanya lulusan sekolah teknik menengah atau STM, tetapi tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan terus dipupuk. Ia mengolah buah dan sayuran yang sudah membusuk menjadi mikroba yang menguntungkan bagi ikan. Bakteri ini berfungsi membantu pencernaan dan meningkatkan proses penyerapan nutrisi bagi ikan, sehingga membantu pertumbuhan dan kekebalan sistem tubuh ikan. Beginilah langkah kita cara membuat probiotik untuk ikan. Yang pertama kita siapkan bahan-bahannya, ini air kelapa, dan ini air beras, dan ini air tebu. Ini buah-buahan, ada buah pisang yang sudah tidak bisa kita makan, ada buah pepaya, dan ini ada gula aren, dan ini ada susu fermentasi. Dan alatnya adalah blender. Nah, ini kita blender lagi. Kita masukkan air kelapa. Kita masukkan pisangnya. Setelah 1 minggu, hasil olahan buah dan sayuran difermentasi, kemudian dicampur air dan digabung dengan pelet pakan ikan. Dengan probiotik, maka ikan menjadi lebih sehat, bisa membantu proses penyembuhan ikan yang sakit, dan menjaga kualitas air sehingga tidak keruh ataupun berbusa. Semua bisa karena terbiasa. Semua dicari tahu dengan cara otodidak. Begitulah Febri menemukan formulasi agar budidayanya bernilai ekonomis. Ia mengumpulkan ikan yang mati di Danau Maninjau,
kemudian mengolahnya menggunakan mesin dan menjadikannya pakan ikan lele. Ini dilakukannya agar petani keramba tidak lagi membuang ikan mati ke danau yang dapat semakin mencemari dan memperburuk kualitas air danau. Mengolah ikan mati menjadi pakan lele sudah dilakukannya sejak dulu. Upaya ini untuk menekan biaya pakan ikan yang mahal. Memanfaatkan ikan mati dirasa lebih ekonomis dan perkembangan ikan lele pun jauh lebih baik. Pakan yang akan diberikan harus berkualitas, memiliki kandungan nutrisi yang tepat, sehingga dengan mudah meningkatkan bobot tubuh ikan. Bertemu dengan kegagalan, ia tidak berhenti begitu saja. Terus belajar dan pantang menyerah, mengantarkannya menjadi nominator penerima penghargaan Kalpataru tahun 2023 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sebelumnya di tahun 2015, pria berusia 43 tahun ini juga mendapatkan penghargaan penyuluh perikanan swadaya teladan berprestasi tingkat Kabupaten Agam dan berhasil menjadi juara pertama petani sektor perikanan berprestasi pada tahun 2016. Sejak 3 tahun terakhir, kematian ikan di danau hampir tidak pernah terjadi lagi. Usaha mengurangi beban danau terhadap keberadaan keramba berbuah manis. Meski belum bisa sepenuhnya hilang, namun jumlah keramba jauh berkurang. Sekarang memang kapasitas danau jauh sudah lebih berkurang. Karena data kemarin saya minta ke Dinas Perikanan Kabupaten Agam, jumlah ikan yang di danau itu datanya jauh lebih berkurang daripada 10 tahun yang lampau. Nah, dalam 3 tahun terakhir ini, danau sudah tidak jadi ada kerusakan. Febri tidak hanya membagikan ilmu dan wawasan, namun juga berbagi ketika memiliki rezeki lebih. Salah satunya ketika panen tiba, ia selalu menyisihkan sedikit hasil tangkapan ikan dan menghantarkannya ke sekolah. Ini dilakukannya 2 kali dalam setahun ketika memasuki musim panen. Ia ingin anak-anak generasi muda gemar memakan ikan, karena dengan mengkonsumsi ikan, gizi bisa tercukupi dan anak terhindar dari potensi stunting atau gizi buruk. Pak Ferry sering di sini mengantarkan ikan. Setiap dia panen, dia mengantarkan di sini. Banyaknya itu yang kadang Ibu ada 15 kilo, 20 kilo, bahkan lebih lagi Ibu. Jadi Pak Ferry ini orangnya sangat memperhatikan anak-anak. Karena anak-anak kita di sini hobinya dimakan ikan, pun juga dianjurkan oleh pemerintah makan ikan. Febri Suganda berharap
Apa yang dilakukannya dapat mengistirahatkan danau dari usaha keramba jaring apung. Dengan demikian, lingkungan air danau kembali bersih dan udara sekitar danau kembali segar dan sejuk. Sehingga keindahan Danau Maninjau dapat kembali seperti dahulu kala. Karena dengan menjaga alam, maka alam akan menjaga kita.